Selamat malam semuanya, ya ini After edisi 10 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar After edisi kemarin 9 Juli. Ada beberapa yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari After, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG rebound menguji resist neckline ya, neckline di 7000 seperti yang kami sampaikan pada After sebelumnya ataupun stock call bahwa target pullback ataupun target proses wave C ini bisa mencapai level 7000 kembali atau menguji neckline yang sebelumnya adalah merupakan support yang saat ini diuji sebagai resist. Jadi perkiraan kami ini akan level yang akan dipertahankan oleh IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Oke, jadi manfaatkan sebaik mungkin kenaikan IHSG saat ini. Apabila mungkin portofolio Anda masih dalam kondisi yang kurang ideal ya, misalkan over position ya, ataupun over diversifikasi, bisa diperbaiki, dirampingkan dan dikondisikan. Apabila Anda mungkin saat ini kondisinya portofolionya kurang terlalu baik, bisa dikonsultasikan dengan advisor. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Mohon saran SMGR untuk swing trading. Terima kasih Pak ya. Oke, kita lihat SMGR untuk swing trading ya. Oke, secara teknikal SMGR saat ini sedang berada di support yang kebetulan ini adalah support yang dipertahankan atau resist sebelumnya ya. Ini adalah support yang sedang diuji sebagai resist baru ya, yang sepertinya ini akan kecenderungannya adalah konsolidasi. Konsolidasi ini berada di rentang yang cukup lebar ya, di 2400-an dengan resist yang bisa dibentuk di area 3000. Harga saat ini relatif berada di area tengah ya, atau mid area, yaitu sekitar potensi upside-nya di area 2900 itu sekitar 7% dan bisa mencapai level 9 ataupun 10% ya jika terjadi kenaikan ke level 3000. Dengan support ya, downside-nya itu juga hampir sama ya, itulah saya sebutkan tadi adalah middle area. Sehingga kalau untuk swing trading bisa dengan proteksi ketat di 2650 dengan TP terdekat di area 2880, TP selanjutnya ada di area 3000 sampai dengan 3060. Oke, seperti itu untuk swing trading. Malam Pak F, saya masih hold TAPG sisa rekom PTR kemarin. Berapakah TP selanjutnya dan berapa proteksinya? Terima kasih Pak F. Oke, TAPG sepertinya sudah mencapai target profit yang seharusnya sesuai dengan rekomendasi kami ya. Kebetulan ini sudah kita bahas ya. Kita sudah bahas di di After sebelumnya, bahwa memang TAPG ini kemarin kita rekomendasikan tanggal 1 Juli di harga 985 ya. Dan untuk TP-nya adalah 1105. Adapun target selanjutnya adalah 1150, ini kita sudah bahas. Jadi kalau misalkan mungkin Anda menonton di After sebelumnya, harusnya Anda sudah sell on strength tepat di target yang sudah kami bahas, bahwa target setelah 1105 adalah 1150. Jadi itu adalah target selanjutnya setelah TP2 yang ada di private trading room ini ya. Di private trading room ini kan TP satunya di 1045, TP kedua di 1105, kemudian target setelah TP kedua rekomendasi kami adalah di 1150. Setelah mencapai level tersebut, kebetulan hari ini turun. Nah, apabila Anda masih ingin hold ataupun Anda mungkin tidak sempat menjual ketika tadi sempat naik ke 1150, Anda bisa hold dengan proteksi atau cut profit di 1055 atau 1050. Ya, seperti itu cut profitnya. Malam Pak Yusuf dan tim YEF, konsul TA jangka pendek, apakah BRI sudah terkonfirmasi mengakhiri tren turun jangka pendek trims Pak? Ya, kita lihat BBRI secara teknikal hari ini mengalami technical rebound tepat di 0,7 ya, mana ini sudah terbentuk sebuah higher low ya. Ini sangat wajar terjadi karena memang secara teknikal BRI memang sudah berada di akhir wave C, yang mana wave C ini sudah terbentuk maksimal di 3400.
Ya, kemarin sudah ada yang tanya apakah bisa BRI turun ke 3.400. Saya jawab bisa, tetapi kecil kemungkinan karena sudah mencapai level C, ini sudah maksimal. Ya, kebetulan hari ini rebound di 3.600. Itulah kenapa kemarin kita di PIR ya, kita melakukan akumulasi secara bertahap ya, beberapa hari yang lalu ya. Jadi kita akumulasi misalkan di di bawah 3.600 ya. Ini kita akumulasi kemarin di tanggal 7 ya. Ini hari apa ini? Tanggal 7 Juli ya. Kenapa ya? Ini adalah kesempatan yang baik ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 kita manfaatkan ya. Ini kita lihat dari tanggal 2 kita sudah mengakumulasi BRI. Sebelumnya kita sudah akumulasi BRI di tahap pertama ya, di bulan April itu di bawah 3.600, kita sempat dapat di 3.400-an ya, 3.300 bahkan ya, dan kita melanjutkan akumulasi ya di level 3.600-an kemarin. Jadi secara teknikal ini sangatlah wajar terjadi technical rebound, karena saya rasa di angka ini adalah angka yang cukup ideal untuk investor melakukan akumulasi dan tentunya direfleksikan oleh tekanan beli. Konfirmasi dari indikator pun sudah mulai muncul ya, terjadi bullish crossover pada indikator MACD yang menandakan jangka pendek ada potensi sudah terbentuk sebuah hair low, yang mana ini ada potensi untuk menguji resist selanjutnya, belum mengakhiri tren turun jangka menengah panjang, namun sudah memberikan indikasi memperkuat probabilitas, meningkatkan probabilitas untuk bisa mematahkan tren turun ini dalam jangka menengah ya. Untuk jangka pendek potensi swingnya itu di 4.080 sampai dengan 4.200, di mana 4.200 ini adalah level kunci. Jika ini bisa dilewati, BRI sepertinya akan mengakhiri dari fase turun atau koreksi jangka menengah. Begitu. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam. Semoga Pak F beserta keluarga dan tim sehat walafiat. Terima kasih doanya. Doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Apakah saham PTMP saat ini layak untuk trading? Tolong dijelaskan trading plan-nya. Berapa best price TP1, TP2, SL? Terima kasih Pak F. Oke, kita lihat PTMP ya. Jadi PTMP ini secara teknikal sudah naik ya. Ini sudah terjadi kenaikan dan sedang terjadi koreksi. Nah, sebuah saham yang sedang koreksi tentunya ada yang bisa kita manfaatkan untuk beli, ada yang tidak. Karena apa? Karena ada faktor secara risk reward menarik atau tidaknya. Nah, secara risk reward, secara teknikal, risk reward untuk saham PTMP ini nominal kecil ya. Ini risknya secara teknikal itu jauh sekali dari batas maksimal private trading room untuk trading ya. Kita mengacu pada PTR yaitu 5%. Di mana risk secara teknikal jika dia tembus ke bawah 110 ini bisa turun ke 91 dan itu masih dikatakan masih dalam tren naik ya. Sehingga untuk trading saran saya ya tunggu koreksi ya. Tunggu koreksi ini sampai dengan paling tidak di 92. Itu pun secara teknikal koreksi ini bisa berlanjut dan masih bisa menyebabkan risiko yang lebih besar lagi 18%. Ya, artinya apa? Jika Anda memang masuk, saran saya buy on weakness dengan proteksi super ketat dan mengabaikan risiko teknikal. Ini risiko yang kita batasi sesuai dengan batas maksimal toleransi kita. Misalkan di private trading room itu 5%, kita bisa proteksi sesuai dengan batasan itu. Misalkan di 87 ini 5%-an ya. Gitu. Jadi Anda bisa buy on weakness di situ. Dengan TP mungkin TP-nya ada di area saat ini, di harga saat ini, misalkan di 101 ya, dengan TP kedua di 120. Masih saat ini saya katakan saham PTMP ini masih berada di area jualan untuk swing ya. Itu. Nah, ini akan berbeda cerita jika PTMP ternyata justru malah mengalami breakout 120. Anda bisa ikutin dengan proteksi ketat di 120 ke bawah. Ya, dengan TP selanjutnya, ya ini ada dua skenario saat ini, berarti yang kita lakukan adalah wait and see. Ya, dengan TP selanjutnya di 136, 140. Seperti itu. Mau analisa teknikal untuk Adaro, saya sudah buy di 1760. Berapa TP terdekat untuk trading ya?
Oh ya, untuk private trading room ya, saat ini waiting list ada 9 ya. Saat ini ada 9 antrian dan 20 Juli ya. 20 Juli ini adalah estimasi ya. Sekali lagi saya berkali-kali menyampaikan bahwa misalkan Anda mendaftar waiting list kemudian Anda mendapatkan tanggal perkiraan atau tanggal kuota akan tersedia, itu adalah estimasi. Jika member yang habis pada tanggal itu tidak melakukan perpanjangan, Anda dapatkan kuota itu. Tetapi apabila member tersebut yang habis kontraknya di tanggal misalkan 20 Juli itu melakukan perpanjangan sebelum habis ya, misalkan tanggal 19 beliau memperpanjang kontrak membershipnya, secara otomatis berarti Anda bisa mundur lebih lama lagi. Seperti itu ya. Jadi ini paling cepat 20 Juli dan ini belum bisa dipastikan gitu ya. Jadi perlu dipahami ini ya. Banyak yang calon member waiting listnya masuk di tanggal 5 Juli, 4 Juli, tetapi sampai dengan hari ini belum bisa dapat kuota tersebut gitu ya. Jadi mohon maaf, memang seperti itu. Untuk saat ini kita memang sudah batas maksimal kita untuk membership. Apabila Anda memang trader tetapi tidak memiliki banyak waktu, rekomendasi saya ikut Bulls Hunter ya. Itu juga trading, itu juga menggunakan teknikal, tetapi memang lebih santai dan tujuannya adalah trading santai jangka menengah dengan memfokuskan strateginya untuk saham-saham yang uptrend ya. Sedangkan di private trading room ini menuntut Anda untuk full time gitu ya. Jangan sampai Anda sudah ngantri lama ternyata salah pilih, wah ya mubazir nanti ya gitu. Jadi harus dipastikan Anda memang membutuhkan private trading room ya gitu, dan Anda memang full time trader. Oke, lanjut ya. Jadi untuk Adaro ya. Untuk trading TP-nya berapa gitu ya. Ini pertanyaannya, berapa TP terdekat gitu ya. Nah, secara teknikal ya tentunya kita harus melihat jangka pendek di mana saham ini berada di dalam tren turun dan sedang mengalami koreksi. Koreksi ini tentunya koreksi pullback. TP terdekat di 1890, TP kedua di 2000 level psikologis. Saya mungkin tidak ditanya, tetapi saya akan menambahkan proteksi itu di 1800 seperti itu. Malam Pak, TPA apakah potensi ke resist konsolidasi atau turun dulu ya untuk swing? Saya punya 9775 10 PV. Apakah nanti kalau turun sebaiknya tambah muatan? Sudah 10 PV berarti bisa nambah 5 PV lagi. Kita lihat ya apakah ke resist konsolidasi. Oke. Resist konsolidasinya ini berada di area 10.300 sampai 10.600. Sementara ini kecenderungannya adalah turun ya. Reject di 10.250 gitu. Jadi kemungkinan ini bisa menurun kembali ke modal Anda di 9775, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena ini adalah support konsolidasinya ada di 9125. Jadi terjadi rejection dari resist minor ya. Dan ini menandakan ada potensi untuk kembali ke support 9650 sampai dengan 9125 sebagai bottom support, yang mana indikator masih mengindikasikan penurunan atau pelemahan. Begitu. Apakah enaknya ditambah atau tidak? Kalau saya mengatakan ditambah atau tidak, ini kurang tepat ya, karena kita lihat dulu kondisinya nanti seperti apa. Apakah memang di situ cukup kuat? Kalau tidak kuat, ini bisa turun ke sana ke 9125 tadi. Ya, sedangkan kalau modal Anda di 9775, saya harus bilang resiko ya, resikonya ini bisa di atas 5%, di mana itu melebihi batas toleransi resiko yang ada di private trading room. Sehingga saran saya adalah sementara ini cut profit ya, dan nanti bisa buyback misalkan di 9.500 sampai dengan 9125. Ini tergantung nanti kondisinya seperti apa. Nanti bisa ditanyakan lagi. Yang jelas terbentuk sebuah resist di 10.275 ini menandakan bahwa ada penurunan level resist konsolidasi. Bisa saja nanti akan terjadi penyempitan ruang gerak gitu. Oke, tolong bahas SMRA untuk trading di harga sekarang. Apa masih menarik? TPSL berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat SMRA untuk trading. Oke, sepertinya ini mulai terjadi potensi swing naik ya. Jadi untuk harga saat ini pertanyaannya, apakah menarik? Saya akan melihat dulu berapa persen
potensi dari dia punya ruang naik ya. Jadi saham SMRA ini jangka pendek dia terkonsolidasi ya, konsolidasi di sini. Ini resist, ini support. Ya, jadi kita hanya bisa mengekspektasikan kenaikan jangka pendek di area ini dulu. Berapa persen inilah yang menentukan menarik dan tidaknya sebuah saham. Ya, berapa persen kira-kira secara upside. Nah, ke resist terdekat dari harga terakhir hari ini 380, resistnya adalah 398 sampai dengan 400 ya. Ini sekitar 4%. Ke TP selanjutnya di 0,6418 itu 10%. Jadi bisa, apalagi kalau Anda mau buy on weakness di 376 atau 378 dengan stop loss ya di 362 itu masih di bawah 5%. Artinya risk dan rewardnya menarik untuk saat ini ya. Begitu. Pagi buyer, semoga sehat selalu. Mau nanya tentang Dewa, saya punya di 198, apakah boleh hold 20 hari ke depan untuk swing trading ya berarti ya. 20 hari itu time frame yang kita gunakan untuk swing trading. Nah, ini sekarang ini secara teknikal ini sedang koreksi ya, koreksi dari tren naik. Nah, Dewa ini kemarin terakhir kita juga trading ya, sepertinya di private trading group. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita sempat beli kemarin dan kita jual ya di 170. Ya, ini tepat di area ini saat ini sebenarnya. Nah, kenapa begitu? Karena ini cenderung pada pelemahan dari tren. Tren itu kan ada koreksinya ya. Nah, koreksi ini sedang berjalan gitu loh. Dan ketika koreksi sedang berjalan, kita harus bisa kalkulasi kira-kira kalau misalkan kita hold berapa potensi kenaikannya, karena kenaikannya ini pastinya akan mengalami pengecilan atau tadi penyempitan, bisa saja penyempitan ataupun bisa saja bergerak flat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah beli atau belum? Sorry. Sudah punya di 198. Posisi saat ini floating loss berapa persen? Ini sangat besar ya sepertinya ya. 10%, hampir 11%. Artinya ya secara resiko kami sekali lagi kembali menggunakan aturan yang kami gunakan membatasi resiko 5%, ini tentu saja sudah tidak layak hold ya. Jadi secara saya nggak tahu Anda punya berapa PV ya, tetapi saya akan katakan berdasarkan resiko maksimal kami itu di 5% untuk swing trading ya, dan secara teknikal ini juga swingnya sedang turun. Saran saya ya jual. Jadi jangan sampai kita hold saham untuk swing trade tetapi swingnya lagi turun. Swing lagi turun kita hold. Nah, itu salah. Ya. Kita tentu saja mencari saham yang sedang swing naik. Kalau swingnya lagi turun ya kita akan keluar. Ya. Sekali lagi terlepas dari berapa PV Anda punya. Gitu. Nah, nanti bisa buyback lagi jika swing naiknya sudah dimulai, dan mungkin akan terjadi jika Dewa sudah turun ke 166 area 160 ya. Gitu. Jadi kalau tunggu di situ support itu jangan dibeli, tetapi lihat apakah dia kuat di situ dan mulai rebound. Kalau iya, Anda bisa buyback dengan alokasi yang mungkin lebih besar. Misalkan Anda sebelumnya trading sebesar 5%, Anda bisa buyback di situ sebesar 10 sampai dengan 15%. Begitu dengan TP, mungkin TP-nya juga di area saat ini karena ini ABC, bisa menjadi sebuah pola ABC ya. ABC ini kita coba lihat ya bagaimana potensinya. Ini ABC ya. Nah, sebentar kita akan lihat di secara Fibo apakah ini sudah tercapai level. Nah, kebetulan saya rasa ini sudah terbentuk sebuah pola B. Wave B sudah terbentuk di 0,5. Artinya C bisa lebih rendah dari A. Probabilitasnya 79,9%. Ya, probabilitasnya 79,9%. Ini akan berada di 1,2 dari ekstensi wave B ya, yaitu 160 sampai dengan 1,6 di 152. Artinya jika Anda cut di harga saat ini, Anda bisa buyback di harga yang lebih rendah dengan alokasi yang lebih besar tadi. Begitu kira-kira.
Jadi semoga besok bisa dari bound dulu, misalkan di 180 atau 182 Anda bisa sell on strength ya. Gitu. Pagi Pak Yev, apakah saham HEAL layak buat investasi jika dilihat secara fundamental dan profitabilitas, jika layak best buy-nya di berapa? Untuk Hermina layak invest karena apa? Karena kami pernah merekomendasikan saham ini. Kita cek dulu bagaimana fundamental saat ini. Karena saham ini memang kebetulan memang sudah naik dari harga rekomendasi kami. Ya, kita masuk kebetulan di 2020 kalau tidak salah, saat itu sebelum Astra masuk ya. Gitu, kita masuk. Kita nanti cek ya. Secara pertumbuhan kita lihat dari pertumbuhannya ya, tahunan, secara tahunan pertumbuhannya sangat baik ya. Terjadi koreksi di 2022, menurut saya ini wajar, dan koreksi ini kembali membaik dan kembali pada memang di 2021 ini terjadi sebuah anomali ya. Kenapa? Karena saat itu sektornya memang sedang mengalami lonjakan adanya pandemi. Sehingga saya rasa kembali ke versi normalnya. Dan di harga saat ini ya, kita lihat nanti harganya dengan kondisi fundamental seperti sekarang ini bagaimana gitu kan. Nah, kebetulan kita masuk, sebentar saya cek ya. Saat itu kita masuk di PIR ya. Kalau nggak PIR ya PIR pastinya, itu dua layanan itu ya. Kita masuk, kita rekomendasikan pada 2000 Januari 2022 ya, saat itu di sini ya kira-kira. Nah, ini dia. Kita tunjukkan. Nih, di PIR ya. Saat itu di Januari 2022 saat itu ya. Harganya masih di 1035. Ini ya. Di area 1000 sampai dengan 1100 ini ya. Di area inilah kita rekomendasikan. Setelah kita rekomendasikan, kebetulan beberapa bulan kemudian saham ini sudah naik. Dan di harga saat ini sebenarnya harganya sudah cukup tinggi, 40% lebih dari harga rekomendasi kami saat itu. Ya, kemarin sempat turun sih ya. Kalau nggak salah 2022 akhir atau 2023 awal Astra masuk ya. Silakan Anda cross check. Jadi setelah itu kita akan keluar. Kenapa? Karena harga sudah mengapresiasi fundamental dan juga kebetulan ada grup besar yang masuk. Biasanya kita akan melakukan take profit. Kenapa ya? Pertama, harga saham sudah premium ya. Di harga saat ini menurut saya dengan 40% dari 2022 ya, saat itu terjadi koreksi ya, karena 2021 bagus, sangat bagus karena ada sebuah anomali ya, ada sebuah kinerja yang melonjak sangat terlalu tinggi ya, karena ada event tertentu yang mungkin tidak terulang-ulang lagi ya. Nah, sehingga terjadilah koreksi yang terjadi, koreksi wajar ya. Ketika dia naik terlalu tinggi kemudian dia jatuh, itulah kesempatan kita untuk masuk saat itu ya. Kan 2021 waktu itu dia rally naik cepat sekali naiknya ya, dari 700 naik ke 1000-an. Setelah itu terjadi koreksi besar ya, ini koreksinya sekitar di atas 20% ya dari puncaknya waktu itu saya ingat. Nah, 26%. Kita putuskan untuk masuk. Kenapa? Karena setelah koreksi di 2022 akan kembali kepada versi normalnya atau kinerja yang wajar. Dan kinerja wajar ini menurut saya sudah menggambarkan pertumbuhan yang seharusnya ya pada harga saham saat ini. Menurut saya ini sudah cukup premium, sudah cukup mahal. Jadi idealnya kalau sekarang Anda mau masuk ya berdasarkan teknikal, saham ini layak secara fundamental, tetapi harga sahamnya sudah terlalu tinggi, gitu ya. Jadi perlu dipahami ketika kita merekomendasikan sebuah saham di PIR ataupun peers, pertama fundamentalnya sudah layak invest, kedua harga sahamnya belum mengapresiasi itu, sehingga ada gap antara teknikal harga saham dengan fundamental, yang itulah kita cari dan kita harus explore untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain ataupun dividen misalkan, gitu ya. Jadi secara harga saham saat ini sudah terlalu tinggi. Kalau Anda mau masuk harus menunggu Hermina turun ke area 1200 ke bawah. Itu sudah termasuk harga yang menurut saya tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal ya. Anda bisa tunggu di 1200 atau lebih rendah lagi, itu akan semakin rendah semakin baik. Jadi paling setinggi-tingginya secara teknikal yang saya lihat di sini Anda bisa beli di 1200 ke bawah.
Gitu. Kalau di harga saat ini di 1.500, mohon maaf ini sudah terlalu tinggi buat diinvestasi. Gitu ya. Lanjut ya. Malam Pak Yep, mohon bahas MBMA untuk swing trading. Apakah masuk di harga sekarang? Menarik, terima kasih Pak Yep. Oke, kita lihat MBMA untuk trading ya. Oke. Oh, udah naik ya hari ini, breakout, bisa ya buy on breakout ya, ataupun buy on weakness, misalkan besok ada koreksi di 492 ya. Karena ini risikonya tentu saja rendah ya, kalau dia gagal breakout kan risikonya rendah ya. Misalkan ini risiko teknikalnya sekitar 478, itu 5%, untuk potensi kenaikannya di 535 untuk terdekat. Kemudian ekstensi, kita kan bicara ekstensi karena ini tren naik, itu bisa di 575 atau 580 sampai dengan 635, jadi sangat menarik ya secara risk reward seperti itu. Bahas saham CBDK untuk trading. Terakhir pembahasan YEF di saat harga 542 akan menunggu di 5.025, menunggu di area itu karena ada gap terbuka, tetapi tanggal 89 CBDK malah lanjut naik ke 625. Mohon ilmunya karena saya masih awam untuk entry di saham, kiranya berkenan untuk memberikan wawasan ilmunya. Jadi untuk trading ya, kita lihat ya. Tentu saja kita memasang target turun itu bukan sebuah kepastian ya. Oh, saham ini akan turun ke sana. Oh, saham ini akan naik ke sana. Ya. Ini bisa berubah karena market dinamis ya. Market itu kan dinamis. Bisa saja kita salah. Apakah masih bisa kita tunggu di sana gitu ya? Kita akan bicara teknikal karena ini saham ini berada di tren turun. Tren turun ini apakah sudah dipatahkan dengan EMA 60 yang belum dipatahkan? Saya rasa masih ada kesempatan. Tetapi kalau Anda memang tujuannya untuk trading, apakah perlu harus menunggu di gap dengan kondisi teknikal saat ini? Menurut saya tidak. Anda bisa trading di harga misalkan di 5.800 dengan proteksi ketat di 5.525. Misalkan ternyata cut loss, Anda bisa buyback di support selanjutnya, yaitu merupakan gap 5.025. Ya, jadi misalkan Anda buy on weakness di 5825 ya, dengan stop loss di 550 ya, dengan TP di area 6250 sampai dengan 7250. Seperti itu kira-kira trading plan-nya. Baik, sudah saya jawab semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan dianalisa lagi buat trading plan apabila Anda investasi, buat analisa yang mendalam, lakukan proyeksi, dan jangan lupa apabila Anda member, konsultasi dengan advisor. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.